Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, channel Lalan Ardiansyah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan tentunya selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang ciri orang jahiliyah, di mana disinggung di dalam Al-Quran, ya, baik itu surat An-Nahl ayat yang ke-78 atau surat Al-A'raf ayat yang ke-179, bahwa dikatakan orang-orang yang masuk kategori orang jahil itu adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan akalnya. Jadi Allah kasih akal, akan tetapi mereka tidak menggunakan akalnya. Allah kasih potensi terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Mereka tidak mau menggunakannya dengan sebaiknya, padahal itu semuanya adalah sebagai bekal oleh Allah untuk menjadi alat menanggapi, sebagai alat untuk menyerap informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada Quran. Itu yang pertama, ya. Jadi ini bisa menjadi koreksian, ya, buat diri kita. Jangan-jangan kita ini termasuk, ya, golongan orang jahil, ya, golongan orang jahiliyah, karena mungkin kita masih belum bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, yang namanya orang jahil itu tidak mesti harus ditujukan kepada orang Arab saja. Ya, kita pun punya potensi dan bisa termasuk di dalamnya bagian dari orang-orang jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, karena tidak mau menggunakan akalnya. Itu yang pertama kemarin kita bahas. Kemudian kali ini kita akan lanjutkan, ya, ciri-ciri orang jahiliyah yang nomor 2 itu berdasarkan ayat Allah di surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-104. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Jadi kata Allah, ketika mengajak kepada orang-orang jahil itu kembali kepada ajaran Allah yang benar, kembali kepada ajaran Allah yang murni,
yang sudah dicontohkan oleh Rasul, mempraktekkan Quran itu seperti Rasul, bagaimana mereka itu ketika ditawarkan untuk ke arah sana? Maka dia menjawabnya, cukup saya itu mendapati apa-apa yang sudah dikerjakan, yang sudah diyakini, yang sudah menjadikan satu tradisi adat istiadat, dan itu sudah melekat dari dulu, sudah mendarah daging. Jadi dia mengikuti nenek moyangnya, mengikuti ismun aba'ana. Padahal mereka juga sebenarnya tidak punya ilmu. Dia hanya praduga saja, dia hanya mengira-ngira saja. Maka sering kita dengar ada kata-kata katanya gitu. Kalau ditanya kenapa Anda itu melakukan ini dan itu, adakah hujahnya, adakah dalilnya, adakah hukumnya? Dia menjawab, sebenarnya enggak ada. Ini cuman hanya katanya saja. Ini juga katanya dari bapak saya, dari kakek saya, nenek moyang saya, dan seterusnya. Jadi jawabannya tuh enggak jelas. Artinya tidak menggunakan wahyu, tidak kembali kepada Al-Quran. Jadi mereka mengatakan ini dari nenek moyang saya. Jadi apa yang sudah diyakini, apa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang, itulah sebenarnya kebiasaan yang dilakukan. Dan dia selalu meniru mereka, orang-orang yang tidak paham tentang ilmu. Jadi ketika kita mengajak kepada orang-orang yang masuk di dalamnya kategori jahiliyah, karena sebab dia nggak bakalan mau ketika diajak kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran yang murni. Bukankah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah itu harus dengan ajaran yang murni, ajaran yang bersih, ajaran yang tidak ditalbis atau dicampur aduk, menjadi gado-gado. Allah tidak mau seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalilnya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah secara murni. Nggak mau tuh Allah tuh dicampurkan ajarannya. Itu namanya syirik, ya, perbuatan syirik. Kalau mencampur adukan ajaran Allah, sudah jelas ajaran Allah itu adalah ajaran yang sempurna dan paripurna. Kenapa ditambah-tambah? Kenapa dikurang-kurang? Itu namanya sudah mengotak-atik, sudah merekayasa. Sama saja ketika kita melakukan hal itu bagian dari golongan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kerjanya begitu kan? Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Jadi mereka orang Yahudi itu, ya, terhadap ajaran Allah dia terus, ya, membolak-balikan, mengotak-ngatik, merubah posisi-posisi yang sebenarnya menjadi posisi-posisi yang tidak sebenarnya, mengaburkan. Dan itu kita hari ini menjadi korban dari mereka. Jadi seolah-olah apa yang nenek moyang mereka kerjakan, nenek moyang yakini, itulah yang benar. Padahal ketika kita menggali, mengkaji dari ajaran-ajaran Allah itu banyak penyimpangan-penyimpangan karena gara-gara ulah Yahudi itu. Nah, kita ini hari ini jangan sampai terjebak dan teracuni atau terdoktrin, ya, dengan pemahaman-pemahaman hasil rekayasa Yahudi itu. Sehingga kita mesti giat terus belajar,
menggali Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi ratilkanlah Quran itu seratil-ratilnya. Mesti teliti kita untuk menggalinya, supaya ada hasil yang kita bisa manfaatkan dari ilmu yang sudah kita gali itu, sehingga kita tidak akan terkecoh, ya. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang datangnya dari Ismullah, Ismu Rabbik, gitu tuh. Kemudian mana yang datangnya dari Ismu Aba'ana. Nah, itu. Jadi ciri yang kedua itu bahwa orang jahiliyah itu nggak mau ketika diajak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nggak mau dia. Ya. Dengan alasan saya ini sudah meyakini, sudah melekat, sudah mendarah daging dari dulu. Saya mempraktekkan apa-apa yang sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kami. Saya meyakini apa-apa yang sudah diyakini oleh nenek moyang kami. Jadi mereka tidak mau. Ketika kita paksa pun nggak bakalan mau. Karena sudah terlanjur mereka meyakini hal itu. Dan kenapa bisa tetap dia ini kukuh dengan keyakinan nenek moyangnya? Dia tidak mau belajar. Itu salahnya. Dia tidak mau membuka akalnya itu loh. Tidak mau menggunakan akalnya. Padahal kata Allah, ya, akal itu kan yang bisa memberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa untuk merespon, untuk menyerap informasi. Mana yang benar, mana yang salah itu bisa dibedakan dengan akal itu. Nah, orang jahil itu enggak menggunakan akalnya, itu salahnya. Ini akal ini sangat luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali kita menemukan ayat-ayat tentang singgungan dari Allah tentang akal. Afala ta'qilun. Kenapa kamu ini tidak menggunakan akal? Ya, afala tatadabbarun. Kenapa kamu ini tidak mau bertadabbur? Afala tatafakkarun. Kenapa kalian ini tidak mau berpikir? Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Ini penting berarti kan? Jadi Allah ngasih akal itu, coba akal itu digunakan, difungsikan sebagai alat untuk menyerap informasi dari Allah tentang ilmu Allah itu. Dengan akal kita bisa menyaringnya, gitu loh. Nah, orang jahiliyah itu atau orang-orang yang bodoh itu kenapa bisa jadi bodoh? Karena tidak mau menggunakan akalnya itu. Sehingga dia nggak mau, tetap aja kukuh, ya, kukuh dengan keyakinan yang ada. Padahal mereka pun nenek moyang itu sebenarnya tidak berhujjah, tidak memiliki argumentasi yang kuat. Dia hanya dengan modalkan saya mengikuti orang-orang terdahulu, saya mengikuti orang-orang yang sudah mengajarkan saya dari dulu, gitu, meyakini saya dengan keyakinan orang tua dulu. Tapi ketika ditanya, ada nggak ini hukumnya, ada nggak dalilnya, mereka nggak tahu. Jawabnya hanya katanya. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah ciri orang jahiliyah. Nah, jadi ciri orang jahiliyah yang kedua itu adalah dia tidak akan mau menerima ketika kita menawarkan sebuah konsep. Kita menawarkan sebuah ajaran. Yang ajaran ini datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau. Nah, ini koreksian juga buat kita. Kira-kira nih kita ya sekarang masuk enggak kepada kategori itu. Jadi ketika ada orang yang mau mengajak, ya, kemudian menawarkan sebuah konsep, ini loh konsep Allah
inilah ajaran Allah tuh harusnya seperti ini, bukan seperti itu. Kemudian kita menerima atau tidak? Atau jangan-jangan kita ini langsung menolak, tidak mau menggunakan akalnya, yang akal itu bisa menyerap informasi itu. Kira-kira ini benar atau salah nih? Nah, digali dulu tuh, ya, supaya nanti akan muncul sebuah keyakinan bahwa oh iya, apa yang digali, apa yang dikaji, apa yang ditawarkan oleh mereka itu ternyata benar. Sehingga muncul adanya sebuah keyakinan setelah membenarkan, dan modal benar itu setelah kita mengkajinya, setelah mengilmuinya. Mestinya begitu. Jadi ada nggak nih di antara kita nih, ya, masuk kepada kategori atau ciri orang jahil itu? Jadi ciri orang jahil, ya, menurut Al-Quran itu, jadi yang pertama adalah tidak mau menggunakan akal. Kemudian yang kedua, dia selalu mengikuti apa-apa yang sudah diyakini, yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Padahal sebenarnya nenek moyang mereka pun tidak tahu gitu tuh, dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah karena gara-gara tidak memahami, karena bodoh, tidak mau belajar, ya. Kemudian biasanya orang yang seperti itu ego dia, ya, hanya mengandalkan hawa nafsunya, nggak mau ya dikasih saran, nggak mau dikasih masukan, nggak mau dikoreksi, ya, biasanya seperti itu. Itulah sebenarnya karakter, ya, ciri dari orang jahiliyah. Paham ya teman-teman? Insya Allah ya bisa memahami, bisa menyerap apa yang kita bahas pada pagi ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ya pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan satu pengetahuan, ya, untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.